Pak Adi menyampaikan nanti gaji istri saya kirimkan ke ibu untuk biaya perawatan Amel dan juga biaya susu tiap bulannya. Ini kok Pak Adi malah aneh ya mau minjem duit ke saya, kan anaknya dari situ di sini kok mau minjem uang, sementara yang sebelumnya dia udah pinjam dulu 500. 500 sama 500. Iya. Saya sampai nggak memikirkan saya seperti apa. Saya ke sana pakai baju bolong, nggak pakai jilbab, sendal kanar semua. Itu yang saya ingat. Saya waktu Amel sakit, boleh tanyakan ke rumah sakitnya Pak Teh. Terus pas masih di IGD sudah sempat bisa komunikasi dengan Bu Dahlia, video call. Kalau itu dianggap kok sakit nggak komunikasi dengan saya, masa nunggu gimana Teh. Yang penting kan saya selamatkan anaknya dulu. Dan waktu sakit itu bukan memang waktu sakit ya entah itu saya nggak tahu ya yang Maha Kuasa, apakah saya tidak bisa merawat, apa memang itu memang sakit, yang namanya intinya sakit, panas, kakinya bengkak, yang sebelah kanan ini besar sekali, mana HP, besar sekali Tenovi yang sebelah kanan, 2 kalinya yang sebelah kiri. Bisa disu. Oh iya, ini kenapa Bu? Nah ternyata saya tanya karena saya kan nggak ngerti. Waktu di rumah sebenarnya berpikirnya udah buruk. Apa ini karena di rumah kan banyak yang megang ya, kadang-kadang tenaga kerja ibu-ibu apa ini jangan-jangan jatuh nggak ngomong sama saya, apa kebentur, apa dimakan serangga, kan saya pikirannya aneh-aneh lah. Lah di rumah sakit itu kan akhirnya di ronsen. Alhamdulillah dari hasil ronsen tidak ada yang patah. Berarti kan dicari yang lainnya. Ketemulah akhirnya penyakitnya ternyata tidak cocok menggunakan susu sapi. Alergi. Ya, alergi, dia tidak cocok menggunakan susu sapi. Makanya untuk bayinya ini menggunakan susu apa Dok? Saya kan mengikuti saran dokter aja Teh. Ini menggunakan susu soya dicoba, pertama laktosa, pakai laktosa dicoba, berak-berak, gitu dek, diabetes terus, akhirnya mungkin nggak cocok, akhirnya diganti dengan susu soya. Nah sedangkan susu soya itu kan untuk kelas di Banjarnegara di desa saya nyarinya selain mahal nyarinya agak susah di Alfa juga terbatas gitu. Jadi kalau kita beli memang langsung. Nah kebetulan yang ngurus anak saya memang untuk susunya dan yang beli segala macam memang anak saya Pak. Bukan saya karena minum air putih ini Pak. Jadi seperti itu Tenovi. Terus selain itu saya sudah menawarkan ke Pak Adi karena saya juga menganggap Pak Adi sudah menjadi bagian daripada keluarga saya. Saya sudah menawarkan udahlah Pak Adi, daripada di sana nggak punya pekerjaan, kerja di sini juga ada di Banjarnegara banyak. Nanti bisa kita rawat sama-sama si Amel, kasihan anak gitu ya. Nanti juga mentalnya selama di sini sudah lama dengan saya sudah dekat, nanti dibawa lagi ke sana, ganti lagi suasana dan sebagainya. Apalagi saya tahu kondisinya Pak Adi di sana seperti apa. Karena saya juga ngerasa kalau seandainya saya ingatnya dikasih air putih itu loh. Kalau seandainya sampai seperti itu lagi gimana kan gitu. Saya itu nggak rela pasti Teh. Gitu.
Kan ibu udah sayang ya. Iya, gitu. Jadi ya dalam hal ini mohon maaf saya juga kepada Teh Novi. Pada saat Teh Novi telepon saya langsung bersuara yang keras. Memang selain saya memang suaranya keras, saya sudah marah sekali memang terus terang sama Aldiansa. Saya mohon maaf. Gak apa-apa Bu. Ya. Sayang banget sampai saya Mbak Yuni, barangkali saya butuh setiap saat Amel kenapa sakit apa suruh datang saya suruh mijitin. Yang jelas ya kenyataannya Mbak Novi bisa lihat sendiri anak tersebut sehat dan insya Allah perkembangannya sesuai dengan anak-anak lainnya. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Ada mau memberikan statement, penjelasan Pak Aldi? Yang dibilang ibunya betul atau tidak? Betul semua. Ibunya sudah clear menjelaskan dan Mas Aldi pun membenarkan. Ada statement yang mau diomongin lagi? Saya terima kasih Ibu dan merawat anak saya dari kecil dan besar. Terima kasih banyak juga. Saya nggak mampu. Terakhir itu yang dikasih saya susu wipe air doang. Yang pertama sebelum berangkat kasih susu. Belum kita nekat, gak punya uang. Langsung dibeli air putih doang di situ. Di sini. Nah, jadi mohon maaf dipotong, kesimpulannya seperti apa? Bapak dan Ibu, Pak Aldi dan Ibu Dahlia mau seperti apa kesimpulannya? Gini loh Pak, mungkin gini, mohon maaf ini juga harus dijelaskan sama Bapak Ibu di sini ya Pak. Kita pun kan ketika mendapat informasi kita pasti nyari tahu Pak yang di sebelah sini seperti apa gitu. Awalnya mungkin emang saya jujur agak kecewa dengan statement uang 27 juta itu gitu. Pas saya dapat info dari orang yang bisa saya percaya juga karena menunjukkan buktinya bahwa ibu dan bapak ini tidak mampu untuk merawat anaknya. Karena sering juga karena keadaan yang memaksa, jadi tidak merawat anaknya dan menelantarkan, tidak diberikan haknya. Anak ini kan haknya diberikan susu, diberikan vitamin dan lain-lain. Nah, dikarenakan kondisi dan keadaan, ibu dan bapak ini tidak memberikan haknya, sehingga anaknya sering banget dehidrasi, Pak, gitu. Makanya ini saya kembalikan lagi ke pihak dari bapak dan ibu. Nah ini kan juga disaksikan oleh PPA di sini ya gitu, dan Komnas Perlindungan Anak pun sudah turun tangan gitu. Tapi bukan berarti yang saya tadi bilang bapak dan ibu melaporkan saya akan memihak ke bapak dan ibu, tidak, karena di sini saya netral. Ketika memang bapak dan ibu merasa mampu silakan ambil, tapi tetap ada pertanggungjawaban yang harus nanti dibuktikan gitu, karena anak ini maaf bukan mainan. Ya gitu. Makanya tadi saya sempat tanya juga Pak, setahu saya kalau ketika saya mau ngambil anak udah ada perlengkapan ya Pak, saya udah bilang sama beliau tolong siapkan perlengkapan bayi. Setiap saya mau ngambil anak itu selalu kayak gitu. Nah tadi saya tanya ternyata susunya nggak ada dikarenakan kondisi keuangan. Nah, gimana untuk next ke depannya? Gitu ya, maaf saya bisa beliin, tapi kan ini yang orang tuanya bapak dan ibu tidak setiap hari dan tidak bisa mengandalkan saya terus gitu. Saya juga kerja deh, saya nggak pernah ngandarin itu. Saya nggak ngandarin itu. Saya punya kerja, mau masa depan anak gitu.
tiap hari dipenuhi gitu. Tapi gini Mbak, mohon maaf, tadi saya juga cerita waktu itu saya nanganin kasus juga seperti itu, saya juga kerja, saya juga bertanggung jawab, tapi ternyata kondisinya anak dehidrasi malah meninggal dunia kan, baru diambil 1 bulan yang lalu gitu. Nah kan walaupun saya di sini cuma jadi jembatan atau perantara, kan saya jadi merasa bersalah Mbak, karena saya ini kan yang apa nih bahasa katanya membantu Mbak gitu, membuka jalan ini gitu. Nah sekarang udah dibuka jalannya, saya juga mau dari kemarin kan makanya saya bilang saya mau lihat buktinya Mbak berjuang untuk anaknya. Mbak transport nggak perlu gitu, hanya perlengkapan bayi masa Mbak kesulitan gimana nanti ke depannya itu loh Mbak. Saya kan itu belum gajian, udah gajian udah saya transfer ke beli susu untuk saya ini. Saya kan gajiannya baru. Dan Mas Adi selalu kan pasti dipenuhi sama kebutuhan anak. Oke, nah. Nah, terus yang keduanya saya kan juga mengerti lah, pasti akan ada pengeluaran hak dari anak dalam arti yang dikonsumsi oleh anak, pengeluarannya entah susu, entah popok dan lain-lain, pampasnya. Nah, bentuk pertanggungjawaban Mbak seperti apa? Oke lah, mungkin ibunya kemarin minta maaf tentang 27 juta itu, ya kan mungkin dalam 1 bulan pasti ada pengeluaran, ya tidak segitu, tapi Mbak dan Mas gimana? Insya Allah bisa apa? Bisa memenuhi kebutuhan anak. Mbak, suaranya agak besar. Biasanya ngobrolnya suaranya besar. Kebutuhan anak bisa dan saya memenuhi kebutuhan sebelum saya berangkat kerja, saya memenuhi anak dulu. Bukan pertanyaan. Iya. Pertanyaan saya, ini kan ada penggantian uang yang harus dikeluarkan terkait anak Mbak gitu. Nah, ini seperti apa pertanggungjawabannya gitu? Saya jujur ya Bu, kita nggak ada komunikasi ya Bu. Saya juga tidak ada komunikasi sama Ibu dan Mbaknya gitu. Saya pun sama Mbak di sini terkait hanya ingin membantu aja. Nah, seperti apa jadi? Secara keluargaan aja. Secara keluarganya gimana? Ya tahu secara keluarga ini kita kan ngerti secara keluarga. Jadi kecil gitu gimana? Gimana Pak? Ya, jadi gini ya, Mas Aldi, Mbak Dahlia, Tenovi, saya sebenarnya sangat prihatin ya, karena kewajiban negara itu sebenarnya intinya kan menyatukan antara ibu dengan anaknya. Betul Pak. Namun demikian Mbak Dahlia, situasi Anda, situasi Mbak Dahlia dan Mas Aldi itu masih belum lengkap. Betul Status kependudukan terutama. Jadi begini, saya prinsip pasti akan menyatukan ibu dengan anak, Tenovi, pasti. Cuma concern saya adalah ketika salah satu hal kecil saja status kependudukannya Mas Aldi masih belum jelas, saya nggak bisa nih ketika misalnya bayi Amel ada di tangan Mbak Dahlia, ya, betul. Kita nggak bisa monitor, kita nggak bisa menggerakkan PPA setempat untuk monitor karena kependudukan Bapak di Bogor, tetapi kedudukannya fisiknya di Tangerang. Yang bisa melakukan pengawasan adalah PPA Bogor karena kependudukannya Bogor. Tapi beliau kan nggak ada di Bogor. Dia di Tangerang. Dan masalahnya pun kita dapat informasi bahwa beliau ini kan berpindah-pindah dan banyak tempat gitu. Jadi kita bisa Pak, bisa dari Komnas akan bertanggung jawab untuk memonitor. Tapi kalau bisa dikoordinasikan, tapi kalau bisa tidak, itu yang kita bingungin Pak. Iya, kalau pindah-pindah monitor nanti. Nah itu sangat besar kemungkinan dari lama. Gimana? KTP semua Bogor. Sesuai Bogor, cuma di KT Tangerang itu domisili doang karena adik kan sekolah di domisilinya di Tangerang. Kalau saya masih bisa di Bogor.
tinggal di Bogor apa di Tangerang? Tangerang di Bogor, kalau di Tangerang. Ada tempat tinggal di Bogor. Pada gemuk ya? Alhamdulillah sehat. Aku dikira ibu. Alhamdulillah. Dikira ibu. Bukan ya? Orang baik pasti Ikut Pak De. Mau ikut Pak De? kalau biasanya kalau nggak ada sama Jadi gini, Oh gitu? punya peluang untuk mengakses bantuan sosial supaya ada jaminan bisa Ini umur berapa Bu? bisa Sekarang jadi sama Udah ngerangkak-ngerangkak berarti? udah merangkak. Alhamdulillah. Masalah itu kalau kondisi ini sama dengan KTP. Jadi nggak bisa Mas Aldi bilang Anaknya mungkin saya tinggal di Bogor secara Masya Allah. kenyataannya Iya cantik. Mirip Mbak malah. Oh gitu. kedua nih kan juga harus melengkapi status Berarti dirawat berapa bulan? 7 bulan? Oh iya, berarti dari ini. Ini udah masuk tanggal sosial kita dari Oktober kan. secara finansial. Januari, Februari, Maret, April. Oh 7 bulan. Oh, benar. Kita berdiri. Oh itu berdiri. Tuh Amel gimana tepuk tangan? Tepuk tangan Mel. Ya kan yang Tepuk tangan dia lagi. dukcapil sih bikin Bogornya langsung dia ngurus data-data kayak semacam KTP dan yang lain-lain. Saudara saya pun kalau seumpamanya ada gejala soal data telepon teman saya. Coba telepon sekarang. Ini Aldi, dia ini gua ini. Wah, ini Aldi udah di Banjar, Wak. Ya, ini lagi nanya soal data katanya, Wak. Data-data Aldi katanya kan Aldi kan tinggalnya kan enggak ini kadang-kadang di Bogor kan Aldi dijelasin Aldi itu warga Bogor tinggalnya juga masih di Bogor di Lumpin gitu. Makanya Aldi kan kata gua kan kalau ada soal data kalau jika ada datang mau ngejemput anak terus ngomong sama gua katanya ini Aldi ngomong sama gua Enggak nanggap. Bapak ngomong. Bapak mau ngomong ini Wak, yang dari Dinsos ya. Ya. Halo, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Saya Adit, Bu. Saya Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara. Iya. Saya mau konfirmasi. Iya, saya mau konfirmasi untuk Saudara Aldi ini status kependudukannya di Bogor atau Tangerang? Bogor. Kemudian domisili beliau di Cisauk dia domisilinya karena kontraknya di situ, tapi memang dia domisilinya di sini. Kakaknya ini semua di sini dia bikin sendiri gitu. Udah bikin maksudnya. Dia ngontrak di Cisauk gitu. Tangerang. Cisauk itu Tangerang ya? Iya. Tapi perbatasan aja dia belum sampai ke Tangerang ke sana, jadi lewat dari wilayah untuk ke sana aja Tangsel ya. Iya. Berarti kalau untuk mengakses bantuan sosial yang bersangkutan tidak bisa di Kabupaten Bogor ya Bu ya? Karena domisilinya di Tangerang. Bisa? Itu kan dia kontrak kalau ini. Jadi kan kalau misalkan bansos apa gitu sesuai dengan itunya kartu kata dan KTP-nya gitu. Iya. Tetapi penerimaan bansos harus lewat ada verifikasi. Dia Mas Aldi pernah terima bansos di Nggak Bogor? pernah. Nggak pernah diusulkan? Atau pernah diusulkan tapi gagal? Sudah. Karena maaf ini sebelumnya ya. Saya sebenarnya beda RT
saya yang ngurusin. Karena kita di sini Pak, di sistemnya khususnya kampung saya ya, Pasir Nangka, saya nggak nyebut di kampung lain, kita tuh yang mengajukan dan yang ini itu per RT gitu loh. RT Aldi itu kemudian RT 1, saya RT 2 gitu kan. Dan waktu bikin kakak dan ininya juga bukan sama saya, kebenaran saya pas tahunya kalau dia penduduk sini gitu, maksudnya dia bikin punya kakak sini apa, pas waktu lahiran aja Pak gitu, kita nolong gitu kan. Kebenaran ya salah satu Aldi itu keluarga tidak mampu gitu, maaf aja gitu kan. Jadi ya saya terpanggil juga, dia minta tolong untuk mengurusi Dinsos waktu itu karena dia belum punya BPJS apa gitu. Jadi itu aja, saya sih sebatas itu aja gitu. Berarti yang bersangkutan tidak tinggal di Bogor ya Bu ya, tapi tinggal di Tangerang. Kontrak di Tangerang, di Cisarua ya, tapi bimbingnya apa, uangnya ada di sini gitu. Iya. Tapi kalau status kependudukan, apalagi menerima uang dari negara dalam bentuk bantuan sosial itu harus sesuai dengan tempat tinggal real de factonya. Secara faktual dia ada di mana. Iya betul Pak. Kalau dia tinggalnya di Tangerang berarti dia jadi tanggung jawab pemerintah Tangerang, kabupaten atau kota Tangerang. Kalau dia tinggal di Bogor, jadi tanggung jawab pemerintah Bogor. Nah, ini berarti status kependudukannya di Bogor, tetapi tinggalnya di Tangerang, gitu ya Bu ya? Nanti istilahnya cuma ngontrak gitu. Nggak bisa menerima bantuan ya Pak? Kenapa? Berarti nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Udah sementara itu dulu ya Bu Noni ya. Tapi misalnya dia pindah kependudukan bisa dibantu ya ke desanya. Gini loh, kalau untuk misalkan status kependudukan, kebenaran saya juga hanya pegawai ya, hanya istilahnya cuma kader di sana gitu, PKK gitu kan. Waktu itu kan Adi saya udah bilang temui yang memang waktu itu bikin kakak gitu kan, ya di kakak gitu. Nanti saya hanya membantu. Kalau untuk saya turun langsung, jadi ya tidak bisa gitu. Paling nanti Aldi yang datang, saya yang ini. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini begitu. Iya. Oke. Yaudah, makasih Ibu ya, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.